Pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Jika kabar kalian baik, Papa harap mengikuti pelajaran ini dengan penuh semangat. Nah, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Doa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak ada yang tahu pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran yang pertama. Mari kita simak pembelajarannya. Setelah proklamasi kemerdekaan, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Ternyata para penjajah datang lagi ke Indonesia, sehingga bangsa Indonesia kembali berjuang, yaitu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penjajah datang dengan membonceng tentara sekutu. Mereka datang berbagai di daerah Indonesia. Tentu saja bangsa Indonesia menyambut kedatangan penjajah tersebut dengan berbagai perlawanan. Di antaranya yaitu pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda yang pertama, agresi militer Belanda yang kedua, dan juga pertempuran. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menyempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Anak-anak, setelah ini kalian akan diberi tugas untuk mengisi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan, pembicaraan, atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata, diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Berdasarkan teks pertempuran Surabaya, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Kemudian buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kalian buat menggunakan kalimat efektif. Anak-anak, baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya dan jawablah pertanyaan berikut. Anak-anak, setelah pertempuran Surabaya masih banyak pertempuran lain yang dilakukan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Kalian bisa mencari informasi tentang pertempuran tersebut dari berbagai sumber. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kalian mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya atau disebut dengan habitat. Amatilah gambar berikut. Ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Ciri-ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Seperti ayam, paruh runcing kaki dengan cakar, 3 jari menghadap ke depan, 1 jari menghadap ke belakang untuk menggais makanan di tanah. Ciri-ciri habitat: daratan, di sekitar rumah dan di hutan. Bebek, ciri hewan: paruh besar seperti sudu, bulu berlapis saat minyak, kaki berselaput. Ciri-ciri habitat: daratan tanah berlumpur, becek, dan perairan dangkal. Ikan, memiliki sirip bernapas dengan insang, habitatnya itu air. Cicak, memiliki pelekat pada kakinya, lidah panjang dan lengket. Ciri-ciri habitat: tembok atap rumah.
Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang berdangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengkibas-kibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dikipas? Dilapisi minyak, air, dan menyerap ke tubuhnya. Anak-anak, cobalah kalian amati 3 hewan yang ada di sekitarmu berdasarkan pengamatan. Catat ciri-ciri khusus tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan pengamatan kalian, dapat melengkapi laporannya dengan membaca berbagai sumber bacaan. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa wawasan kita tentang materi yang kita sudah pelajari. Ayo anak-anak, siapa yang tahu materi hari ini? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang mempertahankan kemerdekaan, makna perjuangan, dan ciri khusus hewan. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, selamat pagi anak-anak.